Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya Whitelinks. Sebelumnya saya minta maaf karena saya agak telat upload video ini atau membuatnya karena saya agak sibuk. Tapi saya harap Anda memakluminya karena ya baik lagi seperti yang saya sudah katakan dari awal, I'm just doing this for hobby, so hope you get along with it. Oke, sebelumnya saya ingin membahas hari ini memodifikasi Megaminx MF8 yang versi kedua. Tapi sebelumnya saya ingin bahas satu hal tentang Dayan Guhong. Seperti yang saya katakan, lalu saya sudah mencobanya untuk mengganti core, namun ternyata memang tidak begitu berubah, dan menurut saya daripada effort yang Anda lakukan untuk membongkar dan mengganti core, membeli core segala macam, Anda tetap stick to the original core from Dayan. Menurut saya itu jauh lebih efisien dibanding Anda harus bongkar-bongkar. Lalu ada juga Dayan Guhong yang memiliki piecesnya itu berwarna. Oke, tampaknya saya tidak membawa di kamar saya pada kesempatan kali ini. Kelupaan mungkin dibawa. Intinya adalah dia memiliki, jika Anda pernah membongkarnya, Anda akan mengetahui bahwa setiap sisinya itu terbagi dalam satu piece. Jadi setiap sisinya itu bisa saja ini semua berwarna kuning, berwarna oranye, berwarna biru tanpa stiker. Jadi Dayan Guhong atau Mr. Bao, kreatornya sudah memikirkan hal itu dan memang akhirnya menciptakan pieces-pieces berwarna 6 warna sampai detik ini, 7 warna karena dia putihnya ada 2 macam, ada putih yang ABS seperti ini dan warna putih biasa. Dan kalau Anda mengcombine-nya, Anda akan mendapatkan satu cube yang base-nya itu berwarna sesuai dengan sisinya, jadi berubah-ubah beda-beda. Oke, overall set seperti yang saya katakan, saya lebih memilih A3F dibanding Dayan Guhong. Entah mungkin karena memang saya jarang memainkannya, tapi sejauh ini saya sudah memainkannya hampir sekitar 100 kali soft, baru 100 kali soft, dan memang sedikit lebih jadi lebih enak dibanding waktu pertama kali beli. Tapi overall saya merasa bahwa putarannya itu sedikit berbobot ya. Entah mungkin saya tensinya terlalu kencang, tapi saya coba untuk melonggarkannya dan akhirnya nge-pop di tangan saya. Mungkin dikarenakan logika saya pertama kali adalah piecesnya ini sungguh rumit sekali bagian dalamnya, oleh sebab itu mungkin banyak sekali sisi yang bergesekan di bagian dalam, sehingga buat saya tidak menganjurkan speed menggunakan ini. Tapi jika Anda memiliki ini, Anda bisa menjadikan cube ini salah satu cube one-handed yang lumayan bagus, karena toleransi cut corner dan reverse cut cornernya sangat bagus, sehingga memudahkan Anda jika Anda overturn itu mudah sekali untuk di turn selanjutnya dengan satu tangan, karena Anda membutuhkan itu untuk one-handed. Tapi untuk two-handed, lebih baiknya Anda menggunakan cube yang memang sudah favorit Anda sebelumnya jika punya. Kalau tidak punya ya Anda bisa cobain. Lalu ada cube baru juga dari Cube4U, yaitu Cube4U Interchangeable Tiles, atau sempat disebut sebagai Cube4U Sunken Tiles. Cube ini datang dalam 2 model tiles, yang di sini saya memiliki warna agak warnanya tekstur, permukaannya tekstur ya, jadi nggak glossy. Logonya tidak memiliki warna yang sama, jadi memiliki warna yang sama, jadi dia agak membentuk relief di situ. Semoga kamera bisa menangkapnya. Yang warna hitam juga seperti ini stikernya, tilesnya. Both kedua cube ini saya belum tahu regulasi dari WCA apakah bisa digunakan, karena ini tilesnya tertanam di dalam, sedangkan yang ini nanti akan keluar yang tanpa stiker. Jadi saya nggak tahu apakah boleh ya. Oke, kalau ini sih kemungkinan besar nggak boleh, tapi yang ini mungkin boleh, yang Cube4U Interchangeable Tiles ini. Keunikan dari tiles ini adalah mereka dapat dipasang dan dicopot tanpa lem, dan bisa ditaruh dimanapun. Jadi nggak ada lagi masalah ganti stiker atau salah tekan stiker. Yang sebagai contohnya di sini saya sudah menukar antara warna oranye dan warna merah. Jadi tanpa lem ya memang butuh kesabaran untuk mencopotnya satu persatu. Overall cube ini sedikit lebih cut cornernya less daripada yang Guhong.
Tapi baik lagi, seperti yang Gianni pernah bilang, saya tidak merasa Anda memerlukan cut corner yang bisa melakukan hampir 45 derajat. It's really waste of effort gitu loh. Jika Anda membutuhkan cut corner seperti itu, saya sarankan Anda belajar lagi dari awal karena Anda memainkan cube secara salah. Jadi cube for you yang baru ini jauh lebih baik daripada cube for you yang sebelumnya, yang banyak orang mengeluh karena dia bentuknya kotak-kotak sehingga sedikit ngelok. Di sini bentuknya sudah rounded. Oke, sudah rounded di bagian edge. Di bagian corner juga sudah rounded seperti high-end memory. Jadi locknya jauh berkurang daripada yang pertama atau cube for yang biasa. Tapi apakah cut cornernya bagus? Buat saya tidak sebagus Daeng Gu Hong, tapi sini sudah lebih dari cukup, yaitu sekitar 3/4, atau bahkan jika Anda hoki hampir 1 kotak jika Anda mesetnya agak kendor sedikit. Untuk kelincahan jauh lebih cepat, nggak jauh sih, lebih cepat dibandingkan Daeng Gu Hong. Slidingnya lebih cepat. Tetap bagian dalamnya itu ada penutupnya, edge-nya, ada cap-nya. Overall, kalau untuk cube baru, dari cube yang baru ini saya lebih memilih cube for ini dibanding Daeng Gu Hong. Tapi balik ke reference masing-masing. Oh ya, satu lagi hal yang saya tidak suka, Daeng Gu Hong ini terlalu ringan buat saya. Baik lagi, saya tidak terlalu suka cube yang terlalu ringan. Jadi cube for you ini lebih cocok buat saya di tangan saya daripada Daeng Gu Hong. Jadi balik ke personal masing-masing. Jika Anda punya opini yang berbeda, Anda bisa post di bawah. Oke. Sedikit saja review tentang cube for you yang baru. Kedua adalah saya ingin bahas bagaimana cara memodifikasi Megamix versi 2. Sebelumnya saya ingin bahas apa bedanya versi 1 sama versi 2. Versi 1 adalah ini versi 1. Kebetulan di sini saya punya yang glow in the dark, karena yang glow in the dark emang hanya ada di versi 1. Dan ini versi 2. Oke, kita mulai dari corner. Pada versi 1, hooknya intinya adalah kedua edge dan cornernya pada versi 1 ini jauh lebih kecil dibandingkan versi 2. Oke, bisa Anda bandingkan seperti itu. Hooknya lebih kecil, sehingga yang versi 2 ini jauh mengurangi resistansi untuk pop. Begitu juga dengan cornernya. Oke, ini versi 1, ini versi 2. Cuman yang sering dikendalakan adalah yang kedua ini, walaupun nggak susah untuk pop, tapi banyak orang yang bilang agak ngelok. Saya pernah melihat video dari orang dari Eropa, Cubas juga. Dia juga memodifikasi cube dan cukup hebat juga. Dia merounding bagian corner saja yang dia merounding bagian hook ini sedikit saja sehingga tidak selancip segitiga seperti itu, tapi sedikit agak bulat-bulat di ujungnya. Jangan sampai bulat ya, hanya membulat bukan jadi bulat. Jadi jika membulat bagus, kalau jadi bulat malah jadi jelek, malah jadi pop. Jadi Anda perlu untuk merounding bagian yang tajam ini. Nah, kebetulan di sini saya tidak merounding yang ini karena saya sendiri adalah pengguna Megamix MF8 yang versi 1, atau lebih tepatnya sebenarnya saya pengguna Megamix dari Mavericks. Jadi Mavericks itu pertama kali membuat Megamix, membuat Megamix dengan tile seperti ini. Kayaknya belum ada bukti, tapi melihat dari struktur mekanisme dan segala macamnya bersama dengan MF8 atau produsennya MF8 atau mungkin pabriknya sama, sehingga makanya MF8 yang pertama itu sama persis, hanya beda logonya aja. Lalu MF8 kemudian membuatnya menjadi versi 2 dengan menambahkan hooknya di lebih lebar, sehingga mengurangi resistansi pop. Tapi yang Maverick tetap original seperti ini, tidak ada perkembangan. Bahkan sekarang ini sudah tidak dijual yang versi ketengan seperti ini. Anda kalau mau beli yang Maverick harus beli yang agak mahal, yang mereka packagingnya gede dengan box dan segala macam, yang sebenarnya kurang perlu juga. Buat saya, mungkin karena saya main Megamix juga nggak bisa terlalu cepat. Average saya main Megamix sekitar 8-9 menit. Jadi untuk saya Maverick atau MF81 aja udah jarang ngepop buat saya. Kalau tensionnya udah bener,
memang sedikit lebih ngepop dibandingnya MF 2, saya pernah cobain, tapi buat saya ini masih cukup bisa dipakai, nggak separah pop yang Anda kira. Tapi kalau misalkan Anda sudah bisa memainkan Megamix di bawah sub 5 menit, mungkin sub 4 menit, mungkin Anda bisa coba yang MF8 yang versi 2. Jadi intinya adalah merounding bagian cornernya saja dengan bagian edge, dia tidak menyebutkan apa-apa. Anda bisa coba itu, saya belum coba kebetulan, tapi jika Anda mau silakan. Saya akan coba post juga link video aslinya di bawah. Oke? Sampai ketemu di minggu depan. Makasih.